7 benua, 48 negara, miliar pasang mata, event 4 tahunan, mempertemukan para pejuang, memperebutkan tahta tertinggi sepak bola dunia. Ya, halo. Selamat datang di konten Visa. Kali ini bersama saya host magang Fikri Ramdhani bersama Aldo Fikri juga. Yep. Kita akan membahas tentang Visa. Ya, tahu kita ada di konten Visa hari ini. Iya, nanti ada di bumper. Ya, Apa betul. kepanjangannya bacain nanti. Soalnya sampai sekarang masih rahasia, nggak boleh ada yang tahu kecuali Allah. Nah, Sumpah. di konten Visa ini kita akan ngebahas sepak bola bukan dari segi taktikal dong. Betul. Lebih ke kultural dan filosofis kalau bilang. Yep. Secara filosofinya lebih ke budayanya. Ya, berarti Segala macam. ya segala macamnya. Dan sekarang kita kebagian ngebahas Uzbekistan kebetulan. Uzbekistan. Ya, negara yang baru jadi contender. Baru masuk. Baru masuk. Piala Dunia tahun ini Mm-mm. setelah kurang lebih 20 tahun lebih. Ya kan orang baru merdeka 20 tahun. Ya itu makanya. Iya kan. Nah, jadi kita akan ngebahas tapi awalnya dan sebagai awalan kita akan ngebahas secara geografis dulu. Gimana tuh geografis? Nah, Uzbekistan, Dok. Kalau dilihat-lihat Betul. di peta, Betul. di atlas Hmm, yang nggak pernah dibaca sama anak sekarang. Iya betul itu juga. Tolong ya, Buat anak sekarang baca atlas. dikit-dikit lah. Mm-mm. Nah, kan Uzbekistan itu ada di Timur Tengah. Timur Tengah, betul kan? Ya itu pengetahuan umumnya itu lah. Pengetahuan di Timur Tengah. Terus bekas di Uni Soviet juga. Betul. Makanya si Uzbekistan kan masuknya ke benua Asia dan di AFC kan. Iya, Secara iya. organisasi sepak bolanya lah. Ya, betul. Di regionnya. Dan kalau misalnya kita ngelihat Uzbekistan itu secara dari dulu ya, misalnya kan geografisnya strategis banget buat Benar. pengiriman. Apalagi kan waktu dulu itu jadi pengiriman jalur sutra, setahu orang yang dari Asia buat ke Eropa. Jadi kan pasti banyak kultur yang bersinggungan. Betul. Nyambung dibahas tadi. Bersinggungan. Nah, kalau misalnya dilihat-lihat kan si Uzbekistan ini bisa dilihat sebagai kontrak zone. Kontrak zone. Ya, kontrak zone itu jadi tempat di mana netralitas dijaga sama dua negara yang bersinggungan ini. Soalnya kan maksudnya kan di Eropa mah kan jelas ya, maksudnya negara Eropa kala itu peradaban mungkin lebih maju. Yang bagian ini, yang secara gamblangnya lah bisa Ya. bilang ini bagian Uni Sovietnya sama si bagian Asia Tengahnya. Nah, ya yang buat ngejembatanin hal itu. Si Uzbek ini. Iya, Ya, itu yang disebut kontrak zone tuh kayak gitu. Ya. Oke. Nah, biasanya orang-orang yang di kontrak zone itu mereka itu punya kebudayaan lebih was-was dan lebih kolektif. Kenapa was-was? Soalnya kan mereka hidup di persimpangan antara dua negara. Jadi maksudnya teh untuk cara mereka bertahan, mereka harus lebih waspada dibanding hal yang lain. Iya. Ya, betul. Ya betul. Ya. Betul kan? Nah, Nah, kalau misalnya jangan bahas Greenland. Oke, lanjut. nah, kayak gitu. Kalau menurut Aldo nih ya, Kenapa ya? secara sosial ya, atau Aldo mungkin ngelihat Uzbekistan secara umum lah, secara harfiah. Aldo ngelihatnya kayak gimana? Satu, ceweknya cantik-cantik. Betul, itu nggak bisa dipungkiri. Ya, itu apa ya, salah satu kelebihan jajahan atau pecahan dari Uni Soviet. Betul. Itu. Tajikistan, Turkmenistan. Nah, itu pun termasuk si sepak bolanya. Ya, cantik. Mainnya. Iya. Enggak. Tapi ya atlet-atlet sepak bolanya lihat aja lah yang ceweknya lah. Bisa di searching kok. Iya, supporter perempuannya. Yang pemain bolanya juga. Ya, Yang berarti cowok, rata-rata orang tahu, apalagi di sekarang kan orang tahu ya Uzbekistan lagi naik juga lah di sepak bolanya. seperti belum lagi kan emang kultur dan budayanya juga main bagus. Nah, Bukan emang- bagus sih, maksudnya teh kaya lah. Ya gara-gara tadi kan. Ya, soalnya selain itu emang campuran dari Uzbekistan yang orang baca ya. Yang orang baca Uzbekistan itu emang campurannya budaya Eropa dengan Timur Tengah. Ya. Apalagi kan Uzbek itu mayoritas Islam. Betul. Malah bisa dihitung itu negara Islam juga nggak sih? Ya. Apa belum? Ya, nggak tahu sih kalau pendapat orang ya, orang nggak tahu. Ya, nggak tapi apa-apa. tapi kayaknya udah deh, kan mayoritas. Oke. Walaupun mungkin diterima, tapi maksudnya secara kultural pasti kan mereka ngebangun peraturan dan segala macam kayak gitu. Ditambah, nah menariknya di Uzbekistan ada yang namanya Malhala. Mahala. Mahal. Ada yang namanya Mahala. Apa tuh? Mahala itu kontrol komunitas lah bisa disebut, tapi yang jadi lembaga. Oke. Beda kan kalau misalnya ini sebagai bukan komparatif sih, sebagai insight aja lah.
kalau misalnya di Sunda kan ada Cili Asa, Cili Asi dan Cili Asuh Anjay. yang bukan ngelindungin sih, maksudnya yang Jadi prinsip lah bisa dibilang. prinsip. Nah, kalau di Uzbek ada yang namanya mahala, tapi mahala itu bukan berupa prinsip yang kayak Cili Asa, Cili Asi, Cili Asuh kan kalau itu mah lewat tekstual. Nah, kalau mereka itu biasa ngebangun hal yang kayak gitu berdasarkan lingkungan. Oke. Jadi lingkungan itu harus saling jaga, saling Asih saling asuh. ya makanya saling mengayomi kayak gitu lah. Tapi sebagai kontrol sosial. Nah, orang yang nggak tahu kan, masyarakat yang kecenderungan punya kontrol sosial yang ketat, itu ngehadirin masyarakat yang lebih mempentingkan efisiensi dibanding daya tampil. Iya. Ya, maksudnya Iya teh, sih, benar. iya kan. Nah, Iya sih. menurut Alus secara bola apa Uzbekistan kayak gitu? Kalau yang orang pernah baca juga ya sama yang berapa kali bukan berapa kali sih, soalnya kan di sepak bola aja Uzbekistan pernah ketemu timnas Indonesia lah. Maksudnya kita bisa nonton pertandingannya kayak gimana ya. Gitu. Enggak. Maaf distract. Lagi di ini Biasalah. MotoGP. Ya maksudnya kalau pas nonton juga Uzbek tuh gak nampilin permainan yang cantik. Maksudnya? Secara misalnya kan kalau misalnya secara umum nih orang-orang yang nonton sepak bola permain cantik tuh ya gara-gara ada bapak botak Pep Guardiola itu ya. Pep ya, ini bapak botaknya Pep Guardiola ya. Banyak bapak botak di jalan. Iya. Ya, Guardiola. Pep kan maksudnya permainan cantik tuh yang oper-operannya cepet, yang transisinya cepet, gitu kan. Oh, berarti kalau dilihat dari sini Kalau Uzbekistan tuh bukan permainan yang kayak gitu. Lebih pragmatis. Lebih pragmatis. Kan tadi salah satunya Uzbekistan tuh mempentingkan, memprioritaskan efisiensi. Nah di sepak bola pun gitu. Mereka mainnya lebih pragmatis, lebih santai. Gak mau terus-terusan buat mendominasi bola gitu kan. Iya, tapi makanya efisiensi gimana caranya menang, itu yang dipikirin duluan. Iya. Dan itu pun udah dibangun dari akademi. Mereka tuh dari 20 tahun. Ya pokoknya dari awal mereka, oke, kita merdeka, hore Uzbekistan merdeka. Kita buat sepak bola merdeka. Oke, gas gitu. Uzbekistan merdeka. Ya gitu, maksudnya itu pun sampai didukung sama presiden ya kan. Iya, tapi emang gitu. Kalau misalnya dilihat-lihat secara ini kan emang Uzbekistan itu mereka itu salah satu negara yang ngebuat sepak bola dijadikan prioritas. Iya. Beberapa. Soalnya kan maksudnya kalau misalnya ngeliat ke belakang waktu zaman Uni Soviet waktu gabung sama Uni Soviet. Masih gabung lah ya. Sama circle itu. Circle komputer. Kombatan. Sama Uni Soviet itu kan mereka emang dibangun. Maksudnya waktu Uni Soviet hadir di Uzbek sebagai kan mereka juga ngehadirin sepak bola kan. Kalau itu bahkan ada beberapa pemain sepak bola yang gabung sama timnas Uni Soviet. Waktu awal-awal. Ya, dan 6 orang kalau nggak salah. Ya. Orang ya gitu, siapa aja pokoknya tahun segitu. Ya, tahun segitu kan 90 awal kan itu. Enggak dong, mereka 91 aja merdeka. Iya. 90 awal itu 90 pas. Maksa ya. Maksa. Ya pokoknya kan kayak gitu. Jadi secara permainan, ya maksudnya kalau ngeliat permainan Uni Soviet, orang belum lahir sih jujur. Anda aja belum, saya ya kumaha. Ya maksudnya tuh secara itu kan orang belum lahir, terus kurang ngelihat ya menurut yang di riset kecil-kecilan. Kurang ngelihat permainan Uni Soviet emang lebih pragmatis juga sama. Jadi maksudnya secara warisan mirip lah. Ke bawah. Tapi emang kalau misalnya ngelihat secara keseluruhan negara-negara pecahan Uni Soviet ini ya, nggak ada yang secara permainan bolanya tuh dominan gitu. Rata-rata nggak ada yang dominan, nggak ada yang kita yang penting mainnya enak ditonton gitu. Nggak, jarang. Mungkin ada beberapa yang emang miss lah, karena kan nggak tahu juga ya. Belum semua negara bagian Uni Soviet orang riset gitu. Dan nggak minat nonton juga sih kadang-kadang. Jam 2 malam. Iya sih, itu emang beda jam. Ya, tapi tahu nggak dong, maksudnya tuh kalau hal yang kayak gitu itu emang gara-gara dari selain dari mahala tadinya, emang etika kolektifnya ngarahnya ke sana. Ya benar sih. Iya kan. Ya itu ditambah gara-gara mahala, jadilah bentuknya kayak gini. Jadi bawaannya kayak main gitu. pragmatis. Walaupun emang kan kalau misalnya dibandingin sama negara-negara yang ikut kompetisi sepak bola dunia inilah. Nah, salah satu negara yang mencolok kan Brazil. Ya. Kan mereka kadang emang mainnya emang sesuai dengan dia lagi jadi superstar di tahun ini kan. Kan mereka mainnya lebih ke nunjukin individual brilliance itu kan. Maksudnya mereka gocek-gocek, skill gitu. Freestyle.
Nah, kalau di kolektif anjir. Kalau di Iya sih bisa dibilang. Iya. Tapi kalau misalnya ini mau disebut kolektif pun bisa. Iya sih. Di Dengan cara mainnya mereka tuh. ya, nah Soalnya nggak ada yang menonjol kan. Ya, nah itu dibandingin sama Negara-negara yang negara-negara yang kayak gitu emang si kultur sosialnya bukan nggak ngebolehin sih, maksudnya teh kayak lebih mementingkan kali ya, memprioritaskan buat kelompok. kelompok. Iya, maksudnya yang penting Yang jadi penting. lah gitu. Soalnya kadang di beberapa hal mahala ini kan emang jadi ya maksudnya kan sesuatu hal yang berbau bukan peraturan lah, norma dan segala itu kan pasti mengikat. Betul. Apalagi lahir mana jadi apa ya, kayak tubuh mana udah disetting duluan sebelum mana keluar. Ya. Jadi maksudnya secara undak usuk dan segala macam atau cara berbahasa Itu udah cara dari pembawaan. awal. Awal bahkan sebelum mana lahir mana udah bakal dibentuk kayak gitu. Terus di alam arwah tuh udah kamu bakal jadi orang Uzbek, siap. Enggak dong. Kan bisa. Selamat. Yang selamat kamu jadi orang Uzbek. Selamat, emang kalau gak selamat jadi orang apa? Ya, jadi kalau ya maksudnya itu juga nggak lepas dari kultur Islamnya. Iya sih, masuk akal. Ya maksudnya kan bukan berarti Paham bukan yang Islam gak bener. ya maksudnya ya emang secara bukan kultur Islam, secara norma kan Islam dibuat sedemikian rupa untuk menjaga Iya. kaumnya dan segala macam yang kayak gitu. Dan itu jadi hal yang menurut orang itu kelebihan yang istimewa dari kulturnya Uzbek. Di Uzbek jadi ya. Iya. Percampuran si Uni Soviet sama Iya. Islamnya itu. Islam. Soalnya kelihatan dari kulturnya mulai dari folklore dan yang lain, folklore, baju yang kayak gitu itu maksudnya teh mereka teh lebih ada salah satu folklornya orang lupa nyeritain apa. Pokoknya mereka itu nyeritain tentang gimana kepahlawanan dibentuk secara kultural sosial tadi kan. Maksudnya teh lebih nekanin si masyarakatnya dibanding si sosok yang sosok heroik. pahlawan yang overpower Ya, gitu. maksudnya kan kalau kita lihat ini sebagai komparatif aja, misalnya Ya, kalau misalnya folklore di luar kan kadang ngeliatin kayak nih satu orang yang berhasil naklukin Contohnya misalnya di Korea Selatan ada sosok Jenderal Lee Sun Sin di gitu Sun kan. Sin atau di Mongol ada Gengis Khan Iya. dan segala macam. Nah kalau di ini enggak, Di Uzbekistan enggak. ya jadi pokoknya lebih ke kelompok lah. Nah, Benar-benar yang mereka penting itu ini kesuksesan bersama gitu kan. iya betul Kolektif. itu sekali. Nah menurut Aldo, sepak bola Uzbekistan sudah melambangkan ciri khas masyarakatnya belum? Sejauh yang orang lihat ya, Hmm. dari yang tadi kita omongin, Nah. ya udah. Soalnya emang kalau balik lagi ke kata yang tadi mana bahas yang dari awal dari lahir lah bisa dibilang orang Uzbekistan itu harus udah dibentuk kayak gini. Sepak bolanya juga pun gitu pas mereka sepak bolanya lahir si UFA nama federasinya. federasi. Emang mereka udah ngebentuknya kayak gitu dari gimana ini dari usia muda udah dibentuk cara mainnya kalian harus kolektif. Jangan ada yang jadi superstar. Gimana caranya ngebawa si Uzbekistan ini dilihat sama dunia. Kamu nggak boleh jadi Neymar. Kamu jangan jadi Messi, jangan Neymar. Messi jago tadi bola aja. Ya itu mah one of kind lah. Makanya maksudnya lebih pentingin itu gimana ngeliatin Uzbekistan di mata dunia lah sepak bola. Ya, tapi orang setuju sama Mane. Soalnya emang beberapa hal di Uzbekistan emang arahnya ke sana. Ya, Balik kan? lagi kalau misalnya Iya, melihat dari sana. ada kolerasinya jadinya kan. Dan di Dan sepak bola makanya mereka aja sampai ada salah satu tim sepak bolanya. ya, Namanya tuh Olympic FC. anjir. Itu tuh emang sengaja dibuat bukan buat si tim ini menang, misalnya dibeli sama PT atau dibiayai negara. Dibiayai negara sih kalau yang ini ya. Ya. Tapi tujuan mereka bukan buat dominasi di liga. Ini tuh khusus buat si pemain mudanya nih ada tempat nih buat bermain di reguler gitu. Jadi maksudnya secara dilihat nih dari perkembangan secara kultural emang mereka itu dikasih wadah buat kayak gitu. Iya. Oh, beda sekali dengan sepak bola Kongo. Oh iya dong, tahu di Afrika susah kayaknya ya. Iya. Dengan yang man of the match-nya dikasih ayam. Nggak dong. Ya, kayak gitu. Ya, dan makanya. itu hal sangat yang menarik maksudnya kalau misalnya dilihat kan ya dari etika kolektif yang kayak itu sepak bola. Menurut Aldo sekarang Apalagi melihat Uzbekistan, apakah mereka ini bebas ya Aldo mau ngeliat secara kultural atau taktis lah. Jai. Si Coach Justin orangnya. Enggak, maksudnya kan kalau taktis kan itu emang Ya, relatif apa? dan itu pendapat juga. Ya, Atau apa? mau dikombin dengan kultural dan Yep. kolektif. Harusnya Iya bener. harusnya Uzbekistan ada di peringkat berapa di sepak bola dunia nanti di Kalau Pildun. di Pildun peluangnya maksudnya ya. Ya, chances. Chance-nya kalau orang bilang ya nggak bakal terlalu melangkah jauh tapi bakal bisa ngasih kejutan sih. Ya, Bakal jadi salah satu tim yang menarik buat ditonton lah menurut orang. Kalau kalian suka sepak bola yang kolektif. maksudnya cara
cara main sepak bola kayak gimana sih gitu. Oh. Yang seru buat ditonton, tonton Uzbek salah satu pilihan buat ditonton sih. Soalnya di Asia, di secara regional aja dulu ya, secara di Asia aja beberapa tahun terakhir lah di kualifikasi atau di Piala AFC-nya, apalagi kelompok umur ya kan Uzbek paling dominannya di kelompok umur lah. Iya di U17 dan segala macam. 17 juara, terus baru aja Merdeka udah juara Asian Games gitu kan. Sebenarnya itu ada ngeri oge nya. Iya gitu. Nah dengan kejutan-kejutan kayak gitu bisa ke bawah kata orang. Apalagi ini Piala Dunia pertama mereka kan. Iya. Pasti ada bawaannya pengen caper tapi bukan satu orang kebaikan ya. Iya. Ada pengen nunjukin Uzbekistan di mata dunia ini ada dikasih loh. Mumpung ada kesempatan di platform paling gede buat sepak bola gitu. Ya orang setuju. Tapi kalau misalnya secara kultural kan itu secara mungkin kemungkinan chance dan taktik itu pasti betul. taktikal. Iya taktikal. Kalau kultural Aldo nempatin Uzbek di peringkat berapa? Kalau nggak peringkat tahap lah. Tahap Dari 41 kontingen. Paling jauh bisa sampai round of 16 besar. Di secara kultural maksudnya Paling secara jauh, iya. kelihatan budaya. Ya, soalnya gini mau kelebihan punya kolektif. Oh ya. Itu pasti selalu nemuin cara lah buat menang. Oke. Tapi kita nggak bisa nutup orang yang punya individual brilliance dong. Iya. Banyak lagi kan. Ya. Ada yang baru di Ini Manchester. buat sekelewat aja ya. Uzbek itu segrupnya sama Kolombia sama Portugal. Itu dulu aja. Iya. Tapi kan sekarang di format baru Piala Dunia kan ada yang peringkat 3 terbaik nih. Oh iya. Nah itu bisa dikejar. Oh itu sama di playoff kan? Ya, ada playoffnya lagi. Nah itu Uzbek tuh punya peluang buat Masuk. ada di peringkat atasnya tapi yang 3 besar tadi lah. Iya, 2 atau 3 berarti. Ya bisa sampai bikin kejutannya maksudnya bisa di situ. Oh, oke. Kelebihan permainan kolektif di situ soalnya. Dengan cara udah pola pikir mereka yang tertanam kayak gitu secara kultural kan. Bisa nggak bawa ngasih kejutan buat itulah sampai round of 16 tapi minimal. Iya. Bukan minimal, maksimal malah. Oh iya. Tapi orang setuju sih. Tapi kalau misalnya ada Ya, yang nanya penilaian orangnya, kalau Ya gimana kalau menurut Niki? nggak nanya anjir sombong. Nah kalau menurut orang, kultur, secara kultural soalnya orang nggak ngerti taktis dan orang juga nggak pernah nonton Uzbekistan main, kecuali lawan timnas lah meren. Itu pun Ya emang itu lawannya. ya, orang lihatnya apa ya? Secara penilaian kultural. Kalau misalnya sepak bola dinilai secara kultur, anjir. Ya, iya kayaknya selama sehari ini kelebihannya di dinya. Orang kayaknya nempatin Uzbekistan di peringkat 8 besar. Oh, lebih jauh. Secara kultur, maksudnya kan kulturnya Bisa sih, tapi tetap masuk bisa Ya. diperhitungkan sampai situ. soalnya orang seneng ngelihat ini aja, kan budaya pemikir Uzbekistan, budaya kayak gitu, belum lagi lahirnya filsuf Islam kan di sana. Filsuf besar di situ. Dari situ gitu. Orang seneng aja kalau misalnya ngelihat orang yang bukan orang sih, maksudnya masyarakat yang di tengah bukan kesusahan. Anggaplah mereka tandus dan gersang semua Timur Tengah Ya, jelas. terus anggapnya ini bukan yang terkenalnya lah gitu, Iya. yang kurang exposure Ya, gitu, yang, bisa dibilang. yang kurang. Tapi jadi di jadi di posisi yang keren, ya. Ya, jadi senang pasti Jadi iya senang sih. pasti sih. Pasti iya sih. Oh, jadi buat inspirasi juga sebenarnya. Iya, apalagi buat kita penonton netral kali ya. Ya betul. Nah, kalian punya pendapat? Saya enggak. Jadi Soalnya udah disampaikan dari pendapat. ya pendapatnya. Tapi kalau kalian punya pendapat lain ya boleh komen Betul. atau boleh ya kalau misalnya kalian mau bikin jurnal ini nggak bisa dijadiin citasi ya. Betul. Tapi buat referensi kita juga nanti ada di deskripsi kok. Ya, Yang referensinya kita bisa omongin tadi. diedit. Dan ya. Kumaha? Ya udah, dadah. Enggak. Jangan lupa kalau kata game di episode pertama kemarin Iya. jangan lupa like, Komen. Gak usah komen aja. Ya, pokoknya jangan lupa komen, like, subscribe. subscribe. Let's wait next episode. Next episode.